Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kita di Secangkir Kopi TV, masih bersama dengan Abah Lutfi. Ya. Gimana Tat kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Udah lama kita nggak kumpul-kumpul ini. Seperti biasa Tat, kalau sudah syuting pasti ada kasus. Kasusnya udah berapa bulan ini banyak ternyata Tat. Salah satunya yang kita bahas ini mengenai perpisahan atau perceraian antara dua orang pasangan, ya, suami istri. Yang masih jadi pertanyaan tentang anak-anaknya, hak asuh anak. Mereka masih mempertanyakan tentang itu, bagaimana, bahkan nanti merujuk ke mana, apa namanya ya, walinya, nafkahnya, wali pernikahannya juga gimana, nanti ada yang mau nikah cerai itu banyak sekali Tat. Cerai apa nikah di luar, nikah siri gitu. Nikah siri. Nah yang pertanyaan ini dulu Tat, mengenai hak asuh anak itu bagaimana Tat setelah perceraian itu? Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini wajah baru nih ya. Wajah baru tapi lama. Wajah baru dan lama. Pemirsa Secangkir Kopi TV. Ini yang pertama kita akan menjelaskan tentang hak asuh anak. Jadi kalau hak asuh anak terutama kalau terjadi perceraian ya. Terjadi perceraian antara pasangan suami istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu sahabiyah ya, yang anaknya itu dibawa oleh bapaknya. Artinya diasuh oleh bapaknya. Itu udah cerai Tat? Iya cerai. Udah cerai, diasuh. Anaknya dibawa oleh orang suaminya. Lalu ngadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku cerai dengan suamiku dan anakku diasuh oleh bapaknya, ya suaminya. Mantan suami Tat? Mantan suami, bukan suaminya lagi. Ya, mantan suami. Ya. Nah, Nabi SAW memberikan jawaban gini, kamu atau anti ahakku biha, anti ahakku bihi in lam tangkihi, kamu itu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah. Selama kamu belum menikah masih berhak? Lebih berhak itu mengasuh Tat? Mengasuhnya. Memberi nafkah? Pengasuhan, bukan memberi nafkah. Pengasuhannya itu ada di tangan istri. Ini bagi suami istri yang bercerai dan anaknya masih kecil. Itu. Oh, bukan ke suami ya Tat ya? Bukan. Jadi yang lebih berhak, paling berhak itu istri. Itu pengasuhan. Dengan syarat selama belum nikah. Kamu belum nikah. Nah, kalau sudah nikah, nah berarti nanti ada kemungkinan bisa pindah ke suami. Nah, gitu. Itu waktu kecil nih. Waktu kecilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau anak itu nanti mulai beranjak dewasa? Mulai besar lah gitu. Besar ini artinya dia mampu untuk menentukan pilihan. Kalau berkaitan dengan anak nanti sudah bisa menentukan pilihan, maka boleh asuhannya itu nanti pindah ke orang tuanya dari bapak. Jadi dia nanti bisa ikut bapaknya. Tapi tentu kalau dia sudah mulai besar. Ya, kalau masih kecil, masih bayi, tetap ke ibunya. Ya. Karena pada dasarnya pengasuhan itu kan punya tujuan yang sangat penting, yaitu menjaga keberlangsungan si bayi tadi. Oh, berarti ke ini ya, ternyata ke ibu, lebih ke ibu waktu dia masih kecil dan ibu belum menikah lagi.
Nah kalau sudah menikah Tat, kalau sudah menikah sedangkan masih bayi atau masih belum apa ya masih kecil lah gitu. Ya secara umum sudah boleh pindah kalau memang istrinya menikah. Oh iya. Karena kan di sini nanti kalau seorang wanita itu menikah dengan laki-laki lain, berarti dia nanti ada kewajiban lain yang mungkin mengganggu tugasnya sebagai seorang istri. Ya. Makanya mana yang lebih berhak? Ini pertanyaannya itu mana yang lebih berhak ya? Kalau masalah boleh sebenarnya boleh kalau bisa diselesaikan dengan damai antara suami istri yang bercerai itu. Tapi kalau ketika semacam ada tarik menarik, maka istri lebih berhak dibandingkan suami di waktu kecil. Tapi kalau udah gede, nanti anak itu akan diberi hak untuk memilih dia mau ikut bersama orang tua bapaknya atau mau ikut bersama ibunya. Oh gitu ya Tat. Baru tahu juga saya. Dan gini juga Tat, ada kasus juga pemberian nafkah gimana Tat kalau seperti itu Tat? Kan kasus-kasus sekarang kayak gitu nafkah. Kayaknya banyak juga tuh. Jadi nafkah itu nafkah anak. Nafkah anak ini. Iya. Beda nanti dengan nafkah istri. Nafkah istri itu kalau sudah cerai ya sudah selesai. Selesai masa idahnya, selesai kewajiban suami kepada istrinya. Iya. Gitu. Tapi kalau nafkah anak, namanya anak itu tidak pernah mantan anak. Pasti anak. Sama dengan orang tua itu tetap aja orang tua. Jadi kalau nafkah itu memang kewajibannya adalah di tangan suami. Nah ini yang barangkali perlu dicatat oleh pasangan-pasangan yang katakanlah mengalami gelombang sehingga harus bercerai itu. Nafkah anak itu ada di tangan suami sampai anaknya dewasa. Gitu. Sampai anaknya balik, sampai bisa berdiri sendiri. Gitu. Itu nafkah itu memang ada di tangan suami. Gitu. Makanya yang paling banyak ini kan kadang-kadang di masyarakat ini yang salah kaprah ya. Salah kaprah itu kalau cerai anaknya ikut ibunya, akhirnya bapaknya tidak mau lagi memberi nafkah. Itu ya masalah itu. Itu jadi masalah. Jadi gitu. masalah. Mestinya yang berpisah itu cuma anak bukan suami istri yang berpisah, bukan anak tetap jadilah anak. Anak tetap anak. Tetaplah anak. Oh jadi kalau hak asuh lebih diberhakkan ke ibu ya tadi. Ya, waktu kecil masih lebih berhak ibu. Ibu lebih. Terus untuk nafkah ya bapak kewajiban tetap bapak. Oh, gitu. Itu Tat. Di luar itu Tat, selain itu ada juga kasus nih Tat. Pertanyaan sih Tat dari para pemirsa subscriber. Gimana tuh? Tentang nikah siri Tat. Hukumnya itu bagaimana Tat? Nikah Saya siri. belum tahu juga nikah siri itu seperti apa. Jadi nikah siri itu sebenarnya ada beberapa macam ya Mas ya. Ada beberapa macam. Ada yang nikah siri itu hanya karena tidak ada suratnya. Jadi ada pernikahan sah menurut agama tapi menurut negara belum. Itu juga disebut sebagai nikah siri. Ada yang nikah siri itu yang menurut agama nggak bisa dibenarkan, menurut negara apalagi tetap siri. Ya nggak dibenarkan dua-duanya. Jadi kalau gitu, ada orang nikah siri itu secara agama benar karena rukun dan syaratnya dipenuhi. Ada yang hanya catatan perkawinannya yang tidak diajukan ke negara KUA gitu ya. Kalau yang seperti ini tentu bagi kita orang yang mengamati tentang pernikahan itu memang sebaiknya tidak dilakukan oleh wanita itu, karena kalau nanti terjadi perceraian itu yang pihak paling dominan terdolimi katakan begitu itu ya dari pihak wanitanya. Makanya kalau menikah itu mesti harus dua-duanya ya, sah secara agama, sah secara negara. Ya. Lebih enak pengurusnya terus ya, jelas hak-haknya nanti jelas gitu. Itu kalau nikah yang jelas. Nah yang contoh pertama ini termasuk siri juga. Di masyarakat kita berkembang ada orang yang nikah nggak pakai surat. Mungkin karena pernikahan keduanya suami punya istri kedua, diem-diem nikah lagi gitu. Bahaya. bukan bahaya, tapi itu hak-hak wanita banyak nanti betul, terdolimi gitu. Walaupun secara agama tetap sah.
sah. Karena rukun syaratnya terpenuhi. Terpenuhi. Ya. Nah, ada juga nikah siri ini yang tidak boleh. Seperti? Misalnya mengabaikan wali misalnya. Tidak pakai wali gitu. Mengabaikan, bukan tidak pakai wali, mengabaikan ya. Misalnya begini, pengabaiannya nanti sampai memang nggak pakai wali. Misalnya ini biasanya terjadi kasus-kasus orang di perantauan gitu ya. Ada itu ya. Di perantauan kota besar, suatu kota besar gitu, nggak usah kita sebut lah ya. Pokoknya perantauan. Entah gimana jatuh hati nih dua manusia ini gitu. Akhirnya memutuskan untuk menikah. Mungkin belum disetujui oleh orang tuanya, tapi mereka berdua udah pengen nikah. Akhirnya tadi kalau istilah kita ya nikah siri atau nikah di bawah tangan. Dia nyari orang yang mau menikahkan, nyari saksinya, nyari wali hakim asal-asalan. Iya. Dan itu kalau menurut pandangan saya tidak sah. Oh, jadi walinya itu di luar dari keluarga. Dari keluarga dan bukan wali hakim yang sah gitu. Ya. Kalau di negara kita ini wali hakim yang sah itu ya negara melalui pengadilan gitu. Ya. Bukan asal-asalan, wah ini ada ustadz minta dinikahkan misalnya. Nggak bisa itu, nggak boleh. Nggak boleh ya. Oh gitu ya tadi. Karena kan wali itu kan harus nasab. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan gini mas, ini ganti saya kasih tahu nih, ada yang pernah tanya juga ke saya. Orang tuanya sebenarnya menyetujui. Misalnya katakanlah misalnya ini ada kasus di TKW sama TKI, tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri itu laki perempuan, jatuh cinta, pengen nikah di sana, mau pulang kejauhan, mau dilangsungkan di sana, orang tuanya juga nggak bisa ke sana. Nah, tapi orang tua ini menyetujui nih, ingin menikah. Nah, kalau orang tuanya sebagai wali menyetujui, kan nanti tinggal mewakilkan akad nikahnya. Tapi wali menyetujui, surat-surat bisa diproses karena wali menyetujui. Itu sah? Itu sah, boleh. Boleh ya? Boleh. Bahkan ada kawan itu yang anaknya nikah di luar negeri, disaksikan, nanti di video call gitu, dilihat gitu. Ya sah nikahnya, walinya setuju, syaratnya penuh gitu. Akadnya diwalikan itu tadi. Cuman nanti pertemuannya agak, nanti waktu mereka pulang baru diwalimahin. Walimahan kan sunnah. Kalau misalnya bisa dikerjakan ya alhamdulillah, juga enggak ada masalah. Tapi kan masyarakat sudah dikasih tahu anak saya udah nikah di sana, saya nggak bisa hadir. Dengan itu ditunjukkan bukti-bukti pernikahannya misalnya. Nah ini enggak ada masalah kalau itu. Walaupun mungkin ketika akad itu tempatnya jauh, orang tua nggak bisa hadir langsung gitu. Itu malah justru tidak ada masalah. Jadi harus tetap izin orang tua. Iya dong. Terus saksinya diwalikan kalau jauh ya Ted ya, diwalikan semua. Jadi kalau kan nanti kan rukun kan ada wali, ada saksi, ada mahar gitu, ada ijab kabul. Kalau itu terpenuhi, pernikahan itu sah secara agama. Nah sekarang secara negara itu gimana caranya? Kan tinggal negosiasi kalau urusan negara nih. Lapor ke KUA, minta persetujuan gitu bahwa anak saya mau menikah di sana, mau dicatat gitu kan. Itu kan teknis saja. Bisa dilakukan karena sama-sama ridho gitu. Nah yang tidak boleh kalau yang nomor 2 tadi, seneng karena orang tuanya belum setuju karena entah banyak hal faktor, udah diam-diam nyari katakanlah tokoh apa di tempat itu, di tempat kota besar tadi, akhirnya dinikahkan tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa izin orang tua juga ya. Tidak boleh itu. Boleh. Oh gitu. Jadi bisa dibedakan kan? Ya bisa. Jadi ada yang sah menurut agama karena rukun dan syaratnya terpenuhi, hanya tidak tercatat oleh negara. Ada yang tidak sah karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, apalagi tercatat dalam negara. Nah yang paling ideal tentu ya sah menurut agama, sah juga menurut negara. Supaya nanti
apa namanya hak-hak ketika tadi yang pertanyaan awal tadi terjadi perceraian itu Iya, ada iya. hak dan kewajibannya bisa diselesaikan dengan baik. Kalau misalnya ada gugatan itu ada pengadilannya. Nah, kalau misalnya di bawah tangan Bingung. si perempuan mau mengadu mau menggugat kemana? Wong kamu nggak punya nggak bukti, punya bukti. bukti nikah, surat nikah nggak ada ya. kan Tat, jadi ya? repot tuh. kan. Oh Jadi iya, repot. iya, Nah, betul. Oh itu tadi pemirsa mengenai perceraian dan yang tadi tentang hak asuh ya. hak sah. Memang perlu jelas dan perlu diketahui hal-hal segini. Padahal sepele ya Tat ya. Woi, Sering jangan. terjadi gitu loh maksudnya Oh. Tat. Sering terjadi cuman orang banyak yang nggak tahu ilmunya. Iya. Mungkin Ya. itu aja Tat yang Baik, bisa kita mudah. bahas ya tentang penghak asuh anak tadi. Untuk hak asuh lebih diberatkan ke ibunya ya Tat ya. Lebih dihakkan ke ibunya selama Selama masih kecil ya Tat ya. kecil. Dan ibunya belum menikah. Kalau untuk nafkah tetap bapak lah yang paling utama Yang berkewajiban. berkewajiban. baik. Terima kasih. Oh, Iklan mau alpukat apa? ada alpukat. Mangga. Saya alpukat. Nah, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. ya. Ada minuman. Nah. Udah. Terus yang kedua itu tadi masalah nikah siri ya Tat ya. Nikah siri itu ada dua. Pertama sah menurut agama tapi tidak tercatat dalam negara. Itu namanya nikah siri, tetap nikah siri. Dan yang kedua tidak sah Menurut menurut agama agama, dan tidak sah juga tidak sah juga menurut negara. dipaksakan. Dipaksakan. Itu tadi pemirsa mengenai Nikah siri. nikah siri dan hak asuh Hadonah. anak. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Tat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum silakan. Masya Allah.